pagi teman-teman. Kenapa saya ucapkan semangat pagi? Karena jika teman-teman sedang menyaksikan video ini di jam berapapun, auranya tetap semangat ya, karena pagi-pagi itu biasanya orang semangat. Oke, langsung aja. Kali ini saya akan coba membuatkan tutorial video untuk pencetakan slip ya, karena kita sudah tidak ada lagi slip cetakan yang CL, itu sudah tidak kita gunakan lagi ya. Dan jika masih ada slip CL yang berada di cabang, itu bisa dikirimkan kembali ke kantor pusat ya. Oke. Untuk pencetakan slip kita bisa masuk ke menu cetakan dokumen ya. Di menu teman-teman, di sini ada menu pembuatan kwitansi. Oke, pembuatan kwitansi kita klik, kemudian ini tampilannya seperti ini. Ada tabnya add. Di tab add ini di warna biru, artinya teman-teman bisa menambahkan ya. Kalau untuk yang hijau ini untuk proses transaksi di list yang ada di bawahnya, gitu ya. Oke, kita coba add untuk pembuatan slip. Oke, di sini ada nama kolektornya, teman-teman bisa pilih ya nama kolektornya siapa. Saya ambil contoh ini aja. Perlu diketahui juga teman-teman bahwa untuk pencetakan kwitansi kolektor ini kan harus berdasarkan request dari teman-teman di collection ya. Biasanya pagi hari itu teman-teman yang ingin ke debitur, kunjungan ke debiturnya, biasanya dia minta slip CL ya kalau yang sebelumnya. Nah, kalau sekarang kita cetakan slip yang kita cetak sendiri by system gitu. Dan hal ini mohon diinformasikan ke teman-teman collection dan HSV call atau kepala cabangnya. Oke, lanjut ya. Ini jenis kwitansinya sudah default. Ini ada outdoor, tanggal serahnya juga default, tanggal hari ini kita cetak. Kemudian nomor kwitansi awalnya ini sudah generate by system. Oke, sudah generate by system dan kita tinggal input nomor kontaknya saja. Oke, saya ambil contoh di Nopin 166752. Kemudian kita klik save. Oke ya. Nah, ini menjadi listnya kita nih untuk proses selanjutnya. Oke, ini yang tadi saya input dengan CL nomor CL sekian 50, jumlahnya 1, statusnya new ya. Setelah ini apalagi yang harus dilakukan? Setelah ini yang dilakukan teman-teman adalah dicentrang, kemudian di approve. Oh ya, untuk add ini jika teman-teman di kantor cabang ada staff adminnya, mungkin ini bisa dikerjakan oleh staff admin. Teman-teman di SVP adminnya tinggal approve dan cetak. Jika tidak ada, maka yang melakukan ketiga transaksi ini adalah SVP adminnya ya. Ini kita kasih menu semuanya untuk SVP admin. Yang ini diabaikan saja karena kita tidak munculkan. Oke, setelah kita buat, kita approve ya. Ini ya datanya, ini jumlahnya 1 misalkan, kita klik approve. Nah, setelah klik approve, ini statusnya berubah menjadi approve ya, teman-teman perhatikan. Ini statusnya sudah menjadi approve ya. Selanjutnya teman-teman bisa lakukan pencetakan. Kita centang lagi, kemudian klik tab cetak. Oke, cetakannya akan terpampang seperti ini. Oke, ini dia cetakannya ya. Di satu lembar ini akan tercetak dua bagian. Yang pertama untuk debitur, kemudian bagian kedua untuk dokumen arsip teman-teman SVP admin di cabang nih. Nah, ini kita potong aja nanti setelah tercetak ya. Nah, untuk kwitansinya sendiri ini jelas ya, harta prima, kemudian ada alamatnya, nomor kwitansi, tanggalnya, kemudian nama nasabah, alamat, dan deskripsinya juga lengkap. Ada nomor pinjaman, angsuran keberapa, bulan apa, kemudian sisa angsurannya tinggal berapa bulan lagi. Dan yang paling penting di sini adalah ada nominalnya. Nominalnya ini
angsuran yang tertunggak berdasarkan angsuran yang tertunggak ya, dan ini sudah termasuk include denda dan biaya ADM-nya, totalnya sekian gitu ya. Oke. Kemudian bagaimana dengan debitur yang melakukan pembayaran tapi tidak sesuai dengan jumlah kewajiban yang sudah tercetak di slip ini? Teman-teman bisa informasikan ke teman-teman collection, itu tetap bisa kita terima dananya. Misalkan dari 32 juta ini, oke sebentar, dari 32 juta ini nasabah atau debitur hanya melakukan pembayaran sebesar 20 juta. Itu tetap bisa diterima oleh teman-teman collection. Caranya 20 jutanya diterima, kemudian ini nominalnya dicoret, diganti angka 20 juta, kemudian dilakukan paraf ya. Untuk di kedua lembarnya juga sama seperti itu ya, harus sama ya, tidak boleh beda. Oke, gitu. Kemudian ini ditandatangani oleh kolektornya, kemudian ini ditandatangani oleh SPV adminnya, dan ini oleh debiturnya. Oke. Nah, sebelum diserahkan ke kolektor, ini ditandatangani dulu ya, teman-teman ya. Kedua area tanda tangan ini harus ditandatangani terlebih dahulu ya. Oke, di bawahnya juga ada informasi terkait pembayaran channel payment point yang sudah bekerjasama dengan PT Arta Prima. Oke, seperti ini bentuknya, bisa dimengerti oleh teman-teman ya. Setelah tercetak dan teman-teman sudah lihat tadi bentuk kwitansinya seperti apa, lalu ini secara otomatis akan ada di statusnya sudah approve ya, sudah approve, dan kemudian teman-teman bisa monitoring slipnya ini. Nah, kita bisa masuk ke monitoring kwitansi. Oke, nah ini kwitansi yang sudah saya cetak ya tadi ya, ada di nomor urut kedua ini ya, diperhatikan ya teman-teman ya, di nomor kedua ini bersama Rashid Ahmed kolektornya. Statusnya ini masih di penyerahan kolektor, jadi begitu teman-teman cetak slipnya itu otomatis statusnya ada di penyerahan kolektor ya, statusnya menjadi penyerahan kolektor, artinya teman-teman sudah serahkan ke kolektor ya. Kemudian di sini ada beberapa tab yang perlu diperhatikan teman-teman, tapi tidak semuanya ada kita kasih di SPV admin ya, hanya beberapa saja. Nah, kita contoh saja untuk kwitansi atau slip yang tadi sudah kita cetak nih ya, di 050 ya nomor akhirnya gitu. Nah, pertama ketika slip sudah kita serahkan ke kolektor, berarti kan itu slipnya harus balik lagi ke kita ya, harus balik lagi ke kita. Nah, ketika teman-teman cetak di tanggal 28 nih, misalkan contoh hari ini tanggal 28, statusnya masih penyerahan kolektor, berarti belum diserahkan kepada belum diserahkan balik oleh kolektor ke kita ya. Misalkan teman-teman cek di tanggal 29 statusnya masih ini nih penyerahan kolektor, maka itu berarti belum dikembalikan oleh si kolektor. Nah, untuk bagaimana yang sudah digunakan atau sudah terpakai oleh kolektor dan nasabahnya bayar gitu ya, nah itu nanti akan berpengaruh pada penginputan pembayaran di sistemnya teman-teman ya. Misalkan sini kolektornya bawa cetak slip pagi ini, kemudian siang dia terima pembayaran, sore kembali ke kantor pusat, kemudian kita input misalkan ya, ini sudah otomatis nanti ya, nanti statusnya sudah dipakai seperti itu untuk cetakan slip ini ya. Kita coba ambil contoh ya untuk penginputannya di Nopin ini, kita coba input.
Oke, ini nopin tanggal sama seperti biasa kita cek Rashid Ahmed ya. Nah, untuk nomor kwitansinya kita bisa menggunakan yang nomor kwitansi yang tadi ya. Harusnya kita copy dulu, sorry. Nopinnya 166752. Kita posting pembayarannya tadi, kita lihat lagi monitoringnya di monitoring kwitansi ini statusnya sudah terpakai ya. Jadi dan ya selesai untuk si slip yang tadi ini, yang 050 ini berarti perjalanannya sudah selesai karena sudah digunakan dan sudah kita input pembayarannya. Nah, bagaimana yang kembali lagi ke SPP admin tapi tidak ada pembayaran atau mungkin slipnya rusak ya. Oke, kalau kembali lagi slipnya ke SPP admin entah di sore harinya atau di besoknya tapi tanpa ada pembayaran, saya kasih contoh, ini bisa disiapkan dulu, kemudian bisa di return ya, bisa di return ya, di return. Jadi teman-teman begitu terima slipnya kembali dari kolektor, jika tidak ada pembayaran, centang ininya, kemudian klik tab return ya, kemudian nomor kwitansinya ini tadi sudah default, tanggal pengembaliannya tinggal dipilih, misalkan kolektornya pengembalian di tanggal 29 atau esok harinya bisa dipilih, terus harus ada fotonya ya, misalkan belum terisi kan ya, semua harus ada fotonya, kemudian keterangannya diisi ya, misalkan tidak ada pembayaran. Oke, kita contoh dokumennya, fotonya. Oke, nah ini yang tadi ya 049 ya, statusnya belum terpakai statusnya. Oke, nah karena ini statusnya belum terpakai, jika teman-teman ingin mengalihkan ke kolektor lain ya, kita bisa klik ini, kemudian kita alihkan, klik pengalihan. Nah, tinggal kita mau serahkan ke kolektornya siapa nih yang bawa ya. Nah, ini kan terkait dengan tanda tangan yang tadi ya, tanda tangan yang di kwitansi ya. Harusnya sih pengalihan ini harusnya jarang digunakan karena sudah ditandatangani sebelumnya ya. Mungkin nanti untuk kasus yang kalau memang itu belum ditandatangani oleh si kolektornya, ini kita bisa alihkan ke kolektor yang lain, tinggal diklik aja kolektornya siapa, terus tanggalnya tanggal berapa. Tapi ini juga tidak disarankan atau tidak diutamakan karena takutnya atau khawatirnya tanggalnya berubah kemudian nilainya juga berubah ya, dendanya ya. Gitu ya. Oke, kita sudah ini pengalihan. Kemudian kalau ini di return atau di reject ya. Nah, ini tombol approve ini adalah tombol approve untuk pengajuan reject ya. Misalkan kertas kwitansinya rusak, kita ambil contoh yang baris ketiga. Ketika kwitansinya rusak dikembalikan oleh kolektor, teman-teman klik ini
untuk cetakan slip, cara dan monitoringnya seperti yang sudah saya jelaskan dari awal ya. Jika teman-teman masih ada yang bingung atau masih ada hal-hal yang mau ditanyakan, atau mungkin teman-teman bisa melihat sesuatu yang mungkin bisa menjadi celah untuk dilakukan fraud oleh teman-teman collection, mungkin kita juga butuh masukan atau idenya ya, bisa diinformasikan ke saya atau Pak Hendrik atau tim MBS atau Pak Aris ya, seperti itu. Saya rasa cukup untuk cetak slip dan monitoring kwitansi untuk kali ini. Semangat teman-teman semua, kita akan ada banyak perubahan ya terkait sistemnya, dan harapannya dengan sistem ini kita bekerja menjadi lebih efisien dan efektif ya. Oke, sampai bertemu lagi di tutorial selanjutnya ya. Thank you.